Cuma gimana nggak ngejual kalau tiap malam selama 3 hari berturut-turut jam 3 subuh pun ditelepon. Untungnya beliau istilahnya mengerti masalah harga atau gimana, udah terserah harganya, wah harganya fantastis lah istilahnya. Berapa lo fantastis ini berapa? Jangan cuma fantastis. Soalnya jual kadang mau ini pasti larang. Iya. Jual kadang hendak kali orang banyak. Karena nggak ada patok harga, yang di luar tuh nggak pernah saya patok harga, cuma tawaran orang yang menggelikan harga itu ikan. Berapa? Kebetulan 10. Wah, nah ya 2 kali lipat hampir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat Seduh Kopi? Tentu Anda sudah menunggu acara yang hadir setiap hari Minggu pukul 11. Seduh Kopi seputar berhewan, komunitas dan peliharaannya. Hari ini saya bawa peliharaan dan peliharaannya jadi mau nggak mau nih Om. Mohon maaf ya. Jadi dari komunitas ikan hari ini kita bawa yang seger-seger, masih seputaran hewan ikan ya. Karena lalu kita masih dengan obrolan koi, ternyata ada lagi nih ikan baru yang lagi booming katanya, terutama di Banjarbaru, Banjarmasin dan sekitarnya ya. Namanya ikan cana. Nah, ada Mas Reski, apa kabar Mas? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Ya. Seger kayaknya nih. Seger. Lumayan. Ada Om Ridwan Ya. yang angkat dipanggil Ridwan. Om Duan ya, saya panggil Om Duan aja ya. Baik, sebelum kita lanjutkan, izin untuk membuka masker. Biar nanti kalau ketemu di jalan, katanya dokter ini kayak ini bokinan Duan. Nah. Jadi ceritanya gini, Mas Rizky dan Om Duan. Harusnya kita ada dokter di sini, dokter hewan. Nah, jadi ada temennya saya nggak sendirian. Tapi karena kalau hari kerja itu biasanya dokter ini sibuk dengan aktivitas rutin beliau, jadi nggak bisa hadir. Makanya begitu Mas Rizky ajukan ya, boleh nggak ngajak temen? Boleh. Saya kira tadi itu satu ini Om, satu level lah, ternyata lebih senior. Gitu. Kita ngobrol sedikit soal cara ya, browsing ternyata ini masih saudaraan sama ikan gabus. Betul. Bentuk ya, asal mungkin ya, familinya ternyata masih snakehead Ya. kepala ular. Tapi latar belakangnya Mas Rizky sebetulnya apa ya, kok jadi tiba-tiba ke cana ini? Untuk saya pribadi sebenarnya saya pelajar nih. Jadi ingin memulai lah di hobi hewan. Memang basicnya dulu saya senang melihara hewan. Punya pet ya, punya peliharaan ya. Mainnya di apa dulu Mas? Kalau dulu awal mula mau melihara hewan itu di hamster. Waktu itu masih sekolah SMK. Tahun berapa itu ya? 2015. Wah, 2014-15. Masih seger memang Mas. Ya, jadi awal dari hamster, kemudian lulus SMK, kita kuliah di Banjar, itu mainnya reptil. Singkat habis main reptil. Reptil apa ya? Awal mula gecko, kemudian sudah dapat lama ilmunya di situ ya kan, sharing sama kawan, naik ke iguana, kemudian ke ular. Ular juga apa? Kalau ular kan kompleks. Kalau awal memang kita BP kan yang lebih aman. Aman-amannya saya tetap aja waktu Om Faisal kita undang, ngeri juga loh, dia agresif loh. BP itu? Kalau BP kan, kalau dari saya pribadi ya, dominannya dia ramah. Dia ibaratnya family lah ya. Tapi kalau tangan kita entah bekas bau
mengaromapakan dia, ya dia nyampur juga sih. Oh gitu. Enggak sampai nyaplok sih waktu cuma dari gini. Lincah aja sih ya. Terus katanya Faisal kayaknya ini agak-agak agresif ribuan gitu ya. Itu coba-coba aja. Gitu. Jadi dari BP main kreatif waktu itu yang ramah-ramah dulu nih, cuman tertarik sama kawan-kawan diajak hunting istilahnya nyari ini ya kan mulai galak tuh asli. Cuman daya tariknya kita hobi-hobi hewan ini itu di pada saat sosialisasi sebenarnya. Jadi kita kumpul bareng di sosialisasi waktu ngumpul cuman di apa ya area luas yang banyak orang-orang kaprimen mungkin kita sekalian edukasi juga ketemu teman baru kayak itulah asik. Kami sukanya dengan komunitas hewan peliharaan ini itu ada edukasinya untuk masyarakat. Jadi orang tidak sekedar menikmati wah punya ular ya, wah punya iguana ya. Nah mereka juga paham gitu. Ternyata punya iguana harus ada bonding loh. Ya. Kita kan baru punya ya. Gecko sudah lama punya tapi terus main iguana. Jadi dari reptil itu sih kan gimana? Jadi main reptil ini kan karena pendidikan waktu itu pendidikan untuk semua ini daripada nggak terawat karena kita sudah susah payah melihara kan bagus-bagus sudah ada yang ibaratnya udah rawatan dengan sepenuh hati lah. Saya sebarkan ke kawan-kawan habis semua kita pendidikan banyak pendidikan mulai lagi di ikan cupang. Saya memang senang yang sesuatu yang baru lah yang belum pernah saya coba. Gini ya. Untuk melihara. Senang yang baru dengan bosen itu bedanya apa? Kalau bosan itu gimana ya? Iya enggak bosan. Enggak bosan. Cuman karena tuntutan pendidikan itu tadi dan begitu kita mau balik lagi pelihara, kenapa nggak coba yang baru gitu? Biar nambah lagi kawan-kawan sih. Kalau saya sih pribadi nilainya nambah orang baru nih. Nah kayak gitu. Tapi orang lama tetap kita pamer. Kok kupingnya aja di reptil sendiri sampai sekarang ada yang ikut tuh sampai ke ikan. Ikut juga ya, ikan juga ya. Nah kalau Om Duan latar belakangnya apa Om? Pedagang ikan di pasar ya? Basic cuma dagang, kita dagangnya banyak usaha istilahnya yang counter pernah. Cuman untuk kesininya kemarin itu istilahnya mau nyarikan anak buat mainan di rumah dulu. Terus yang pertama ya pernah juga reptil kayak iguana, gecko teman-teman sebentar. Dipantau kayaknya ya anak kurang sampai ke rumahnya itu sampai seminggu loh udah bosan Berarti sebelum ikan memang sempat iguana atau iguana bareng sama ikan? Pertama dulu gecko kalau salah. Kita cari amannya buat anak. Cari aman gecko, habis gecko minta lagi iguana, kasih lagi iguana yang hampir paling lama seminggu udah pernah dipegang lagi dah. Terus juga pernah kura darat, pernah coba kura-kura darat. Oh kura-kura darat, yang kecil? Yang Brazil? Bukan ya? Sulcata. Yang kurang segini 1,5 apa saja. Wow, itu kalau dijadikan ikan banyak loh. Itu habis itu dia minta cupang, dari cupang biarkan akhirnya kayaknya dari kawan-kawan ngumpul mungkin dikawinkan belinya banyak anaknya dapat udah itu bosan dibiarkannya. Nah bapaknya mikir banyak kalau nggak ada jadi duit sayang ini yang belajar browsing ini kan akhirnya tertarik di ikan. Belajarnya dari YouTube aja. YouTube aja. Terus cari orang-orang di sini ada komunitas apa coba bergabung sharing ya. Breeder waktu itu sudah sampai ke breeder tuh. Breeder cuma cupang anak SD lah bilang di sana cuma itu aja. Terus saya mulai naik ya beli kemarin dari Medan pernah juga. Jadi pengiriman dari Medan ya? Kalau ikan-ikan itu ada yang dari Medan dan warna-warna itu banyak keluar. Jadi awalnya sama nih cupang dulu ketemunya di bukan di kampus kan? Enggak. Di kampus. Ketemunya di sana mas. Ketemunya di sana. Jadi kan kalau dari saya pribadi habis cupang kan habis saya tadi balik pendidikan kayak gitu-gitu aja sih, mulai cupang pendidikan lagi cupang stop balik lagi. Nah balik ini permanen karena kan kerjanya di sini udah mau mulai sesuatu yang baru, tertarik sama Cana, cari dan ketemu beliau. Berarti Cana sudah berapa lama? 2 tahunan. Berarti pas pandemi ini dong? Ya. Belum. Pandemi. Kalau Om Duan sebelumnya
sebelumnya sudah cana dulu. Sudah karena sekitar setahun sebelum pandemi udah jadi. Oh, setahun sudah. sebelum ketemu Rizky udah Udah main cana. Oh, dan udah keluar. mulai mendalami, mulai cari karakter, udah. Pertama kali dapat dari mana ya cana itu ya? Bukan dapat dari Empang kan? Karena tadi kita ngobrol kan itu kan lawas. Ada. Ada ya? Nah, kan cara kan dibagi nih kategori, ada yang impor atau kita ambil dari luar, sama lokal kita di sini. Nah, lokal kita di sini nggak kalah harganya, dia lebih dihargai sama orang luar malah. Oh gitu. Ini kayaknya pasti nggak banyak varian deh. Dugaan ya. Kalau lokal. Kalau lokal nggak banyak varian warna. Oh ya. Tapi kalau untuk kita, untuk sementara yang ya kita lebih ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Itu kalau Cana banyak itu dari Lucius, kalau kita sini Kihung. Cuma itu untuk keluarnya pemasarannya kurang. Terus nilai jualnya kurang. Terus karena ya warna ya. warna sama kayak impresinya kurang ya. Kurang. Terus apa lagi? Kerandang kan lokal kita di sini, kerandang apa tomat. Nah cuman yang untuk lokal kita sini ada yang blok ya. Yang bloknya ada. Cuma itu di pegunungan. Ngambilnya ke daerah pegunungan. Bukan Depok malah. Kalimantan. Tapi pegunungan kan ada juga tuh sungai-sungai kecil. Oh, dapatnya dari mana ya? Waktu itu. Kalau untuk di sini sekitar setahun yang lalu mungkin ada saya sama teman dua itu ekspor ke pegunungan yang ke Sakura. Oh, sama Jangin. Jangin. Masih daerah sini ya, kan gitu. Itu nyari itu kita coba hampir 1 minggu, tapi setiap hari saya berangkat nyari lokasinya. Habis itu sampai nggak ketemu, balik lagi ke rumah browsing lagi. Berarti satu Habitatnya gimana? belum tentu dapat. Nyarinya gimana? Udah seminggu ada dapat, nyarinya gini, habitatnya gitu. Luar biasa. Kita datang ke sana hampir setiap hari ketemu dapat. Akhirnya ada ketemu. Ada. Jadi apa yang ketemu kamu waktu itu? Iya itu limbata yang kayaknya untuk 2 limbata gitu di sini maksimal pernah dapat cuman size 20-21 cm. Itu udah tua ikannya. Nyarinya gimana nyarinya? Di sungai kecil yang Teknik menyarinya itu kan pancing. Pakai pancing. Bukannya nanti rusak, Pak. Kalau dia kepancing gitu kan. Nah, ini daya tariknya dari sharing kawan-kawan, terus dari pengalaman gue di kawan-kawan. Ini lebih ke karakter mentalnya nih. Yang dipancing sama yang diserong lebih ngeri yang dipancing kebanyakan. Oh, mungkin jiwa predatornya lebih keluar ya. Lebih agresif ya. Kalau yang ada juga yang pakai sistem serok, serok, dia malah rentan stres. Adaptasinya gagal, mati tank. Dari waktu nangkap itu udah kelihatan ya motifnya apa? Semuanya memang ada warna-warni gitu. Lima warna teman untuk sementara untuk limbata yang kita pernah, yang untuk daerah yang masih di bawah, pertama dapat tuh sirip transparan sih. Oh, sirupan. Sudah rumah 2-3 hari baru keluar yang merahnya, birunya. Tapi lebih semakin ke atas baru dapat mancing pun udah warnanya udah kejel. Ini maksudnya ke atas apa maksudnya? Ke atas dulu makin tinggi kita nyari. Makin dingin airnya. Oh gitu. Makin Pernah dingin. nyoba ini ke kandangan mungkin atau daerah sungai? Rusungnya udah sampai sekarang kandangannya nyari. Oh daerah sana yang ada ya. Rezekinya teman-teman dari hulu sungai ya. Soalnya kalau sana gunungnya kan dingin. Kalau di sini paling jauh ya kita di taman angin gitu. Berarti sekarang yang Om Duan punya di counter lokal ada. Yang lokal ini beda nggak umurnya sama yang luar? Kalau kita umur sih kita tawatannya di rumah. Kayaknya memang bawaan dari ikannya kalau lokal kan karena dia tadi dipancing kita sendiri, dia mungkin lebih rentan sakit atau rentan stres, jadi umurnya Kalau dipancing akan ada yang bilang dipancing enggak rusak om.
kan habis kena kawan. Iya. Kalau untuk ikan gabus, kalau untuk luka biasanya paling 2 sampai 3 hari. Apalagi pas pancing paling 2-3 hari udah Udah sembuh. balik lagi ke sini. Udah baik lagi. Ini basic dari yang namanya haluan itu kan bagus buat apa kulit yang luka orang habis itu. Ya, untuk apa? Daya imun. Nah, ya, Cepat habis operasi, ya. seperti itu ya. Oke, berarti kalau mau jenis cana sebetulnya Bros itu banyak loh. Banyak Kalau banget. tidak salah 9 jenis katanya. Lebih mana Iya ya? lebih Yang untuk kalau jenis sih hampir mungkin ratusan Oh, seluruh gitu. dunia. Cuman yang Seluruh dunia. yang ke Indonesia-nya yang lebih familiarnya mungkin kurang dari 20-an. Cuman yang banyak kan orang sampai 50-60 itu masih banyak yang tahu. Om Gua sampai berapa jenisnya di rumah? Ya saat ini ada paling 7 sampai 10 jenis. 1 sampai 10. banyak itu. Tapi jumbo semua. Enggak Jenisnya campur ya, dua ya. campur. Kalau Yang yang impor sama sekitar itu juga. Beda-beda atau sama? sama. Oh, itu juga Jenisnya. Jenisnya sama. Oh sama, kenapa kita kok bisa barengan sama? Pak? Ya istilahnya kita basicnya dagang ya nyari apa yang rame. Oh gitu ya. Ada yang koleksi? Saya. Yang koleksi. Kalau Oh, ini Saya lebih ke koleksi, Oh, lebih ke perawatan, lebih kalau sebutannya kan di dunia cana sebutannya itu ada seller, ya kan, ada penjual, kemudian ada keeper, itu ya ada kolektor, pasti itu berbeda. Oh, beda lagi. Nah, kalau keeper lebih ke perawatan dari nol, zero to hero lah istilahnya. Kalau kolektor ya habis praktis lah, kita beli yang langsung jadi, gitu kan. Kemudian ya itulah yang terjadi. Kemudian dia juga dibagi. Pembeli ya. Pembeli ya. Nanti abis ini kita ngobrol ya. Siap. Nanti mungkin terus pengen tahu juga sih berapa sih cana itu harganya. Iya. Apa sama kayak gini loh bayangannya. Iwak haruan yang warnanya butek itu aja mahal. Apalagi cana. Kita balik lagi ya. Silakan Om di kopinya. Kopi dan coklat. Oke, Om, tadi kita sudah bahas sedikit ya soal jenis-jenis. Kalau tadi terakhir ujung-ujung kayaknya Om Susi bilang kolektor. Sebagai kolektor. Keeper. Oh, keeper. Saya lebih ke Apa sih sebutannya tadi bedanya apa aja? Ada keeper. yang pertama dulu nih seller, ada sebagai pedagang lah istilahnya. Pedagang. Ya, Pedagang. yang mendatangkan istilahnya semua jenis lah menurut kebutuhan pasar istilahnya ya kan. Apa yang ramai di situ ya kan, nah itu seller atau pedagang. Kemudian ada keepers. Di sini keepers kalau menurut saya sih yang benar-benar mendalami dari awal prosesnya hingga jadi ikan tersebut. Nah, Berarti breeder juga dong dia? Enggak selalu. itu beda. Nah, jadi habis ada keeper yang mendalami prosesnya mulai dari nol sampai bagus, kemudian ada kolektor itu yang istilahnya best practice lah, kita koleksi yang udah bagus, Udah jadi-jadi lah istilahnya kan. Kemudian yang keempat itu tadi ada breeder. Nah, breeder ini memang spesialis, tapi dari semua itu ini cuma basic. Nah, jadi cuma basicnya itu nggak nutup kemungkinan seperti Om Iban yang awalnya seller kemudian ngerangkap jadi keeper, ada salah satu atau 4 ikan yang nggak dijual yang khusus untuk dinikmati pribadi. Nah, seperti itu. Kalau breeding breeding juga toh? pernah nyoba untuk yang limbata lokal. Yang lokalan yang tadi dapat di mana Iya. itu? Oh gitu, berhasil? Alhamdulillah berhasil. Wah, luar biasa. sama. Sama, udah pernah coba? Wah, ini kayaknya dia nih. Jadi kan gimana cara kita menikmatinya aja sih, mau mulai dari mana, terus sesuai dengan kemampuan masing-masing. Cuman kalau dari saya pribadi kan biasanya keepers nih, kita beli dulu, coba dulu, oh mau jadi, terus pindah ke jenis yang lain, coba, dan singkat cerita baru tahun ini tadi kita coba breeding berhasil. Cuman karena ada pancaroba gitu kan, ini pengalaman pertama ini yang ikan tiba-tiba mati semua. Kenapa jamur? Ya, Rata-rata kami juga jadi curhat, jadi kucing juga gitu, masih beli pancaroba udah Iya, macam-macam penyakitnya. penyakitnya. Koleksi yang paling disuka
Maksudnya jenis yang paling suka sama Kalau saya pribadi kan dari awal mulai cana itu di pulkra. Nah ini dijelasin dulu nih, ada pulkra itu ada family-nya kayak orna jenisnya, kemudian silangannya namanya orca, silangan pulkra sama orna. Nah itu silangan itu. apa sih istimewanya si Ona sama si Ocha nih? Itu kembali ke masing-masing kan ya. Iya, Kalau dari saya masing-masing pribadi aja. lebih ke body sih. Oh, posternya ya? Kalau maksudnya sling. Ya. Oh gitu. Kalau soalnya Ona dan si Ocha nih. Orca. Kalau gua apa namanya? Favoritnya apa? Jenisnya? lebih ke malu, yellow malu. Yellow madu. Apa itu? Giant snack gitu. Giant masuk di Kategori. Giant kategori. Warna ya, dia keunggulannya warna. Warna sama itu di muka. Oh, toko-toko ininya ya. kayak lohan ya. Apa sih? Motif gitu ya. Ada yang Kayak motif ya? yang itu Hitam-hitamnya di pada sama itu. Kalau lihat video beberapa cara itu kayaknya belangnya itu hanya di butut sudah enggak? Arah gini, arah body ke butut. Apa mulai dari pangkal Dari kepala. itu ada? Untuk malu itu yang kuningnya dari Kepala dari kepala. pikul. Oh, dari kulit. Bodinya bunganya sama. Nah, Itu yang kesukaan dari yang tadi. masih untuk yang duanya sama ke pulpa, lebih ke pulpa. Kalau yang dulunya ya, oh itu yang jumbo yang tadi yellow maru ya, yellow maru. Ya, film malu. Kalau saya mah jawabnya ada dua sih sebenarnya yang lebih menarik orang-orang awam melihat ini kayak bukan haluan, kayak bukan ikan haluan. Iya, iya. Nah jenisnya cana anggrek. Itu lokalitinya India. Apa? Ini bawahnya apa? Dia siripnya terbilang lebih gondrong dari cana yang lain. Kemudian Gondrongnya gimana ya? Panjang? Iya. Oh, lebih panjang. dari cana yang lain. Kemudian dari ukuran pun dia paling besar 14 cm ya, tapi Maksimal 14 sampai 15 Gak mau cm. lagi. Nggak mau udah maksimal kecil, udah maksimal. Jadi dari ukuran 4 cm pun dia udah goyang-goyang Oh. mentalnya. Nah, itu yang bikin daya tarik orang awam, sebut saja orang awam lebih keracunan cana itu gara-gara itu. Nah, sekarang kalau saya mau keracunan dari tadi keracunan berat. Untuk orang yang baru memulai punya cana, pemula lah gitu. Kira-kira apa yang mau? Tipsnya apa? Apa yang harus disiapin? Saya dulu ya. Kalau dari saya pribadi sih lebih ke ini dulu, siapin dulu mentalnya secara pribadi. Kita googling dulu, pelajari, terus pelajari juga kondisi sekitar. Kadang kan kita belajar di YouTube, kita nggak sesuaikan kondisi kita di sini, ya kan? Kalau tiba-tiba baru belajar masih kayak gimana. Kemudian yang Maksudnya apa ya? Terkait cuaca atau iklim? dari sana, dari sana ya. Cana sama suhu kita di sini. Jadi ada isu apa nih rencana di sini? Mungkin harganya yang lagi naik, harganya yang lagi turun. Itu kan lebih ke menyesuaikan dengan kantong masing-masing ya kan. Nah, kemudian habis dari itu udah dapat kenalin dulu nih jenisnya apa sih yang membuat kita tertarik karena jenisnya kan banyak sekali. Kadang kalau yang mau juga cari orang-orang yang udah lama main di situ, dia bersharing, dia lebih cepat gitu. Sarannya apa? Sarannya apa untuk channel yang pemula ini? Jenisnya jenis yang kalem kah atau lebih baik yang agresif? lebih baik yang lebih mudah dipelihara ya, mentalnya lebih cepat itu jenis pulpa. Kalau dibuat Yang golfnya ya. karena kalau untuk Bimaru sendiri itu butuh kesabaran ekstra Pak, untuk Kenapa? Kenapa dia? Om? Kalau maru istilahnya sabar itu dari kecil namanya tadi. Kadang dari seller itu biasanya yang paling ramai itu jual itu dari size 10 cm. Oh sudah agak besar. 10 cm ke 17 ke 20 cm itu lama namanya misalnya. Jadi harus sabar ya. Sabar. Nah, Jadi itu. kok nggak gede-gede sih? Bukan kenapa warnanya juga bagi beli. Warnanya juga. Jadi, nah itu. Warnanya yellow mah. Iya, kita paling sering itu. Oh gitu. Berapa sih dia dari 10 ke 17 cm itu? Itu beda tangan beda om ya. Cuman kalau di Beda tangan, beda pakan. ya Oh, itu kan juga. Oh, jadi saran terbaik untuk yang pemula yang tadi ya? pelajari Pulpa. Pulpa tadi. paling mudah. Paling mudah ya. Habis itu Adaptasi paling mudah. siapkan. Dia harus akuarium yang besar kah atau
kita bisa mulai dari yang sesuai dengan ukurannya. Ya, kita ya itu lebih bagus. Jadi disesuaikan dari ukuran ikan itu juga. Jadi bagusnya 2 atau 3 kali dari ukuran ikan. Ukuran. Nah, kalau saran saya sih minimal di chow model itu tank minimalisnya ukuran 25 itu paling minimalis. Ukuran tepatnya? Ya, tempatnya minimalis, tapi untuk treatment itu sudah maksimal. Bagus. Karena untuk mental, untuk adaptasi dia, untuk warna atau dari settingan pun lebih maksimal ukuran segitu. Oke, air ada kendala nggak kalau untuk pemula nih? Ada. Soalnya kalau kayak gitu kan pernah ada yang nggak dinetralkan dulu, Ya, airnya sama ya? Sama. Oh, sama. Walaupun terbilang Cana ini ikannya ikan rawa dan tahan gitu, cuman kalau misalnya air, contohnya aja kita nggak tahu kan kandungan air itu ada karbohidrat atau gimana, itu mempengaruhi si ikan nanti nggak perform, dia malah lebih sering diam gitu kan. Jadi airnya air apa? Air sumur? Air Ya? endapan. Air endapan paling bagus ya. Kalau saya pribadi sih PDAF oke, sumur oke, tapi diendapkan dulu. Rata-rata sih kalau ikan menyiapkan airnya seperti itu Iya. ya. Nah sudah jernih, sudah air, siap juga mau jadi keeper, berarti udah bisa ya punya ya. Sekarang si pemula nih mampu beli, ya kira-kira harganya berapaan sih? Pulkran yang bicara pulkran. Ya yang pulkran ya. Yang umum ya. Yang umum, tapi boleh juga dia ya lo saya mau tahu juga berapa sih? Kalau untuk ultra sendiri di seputar Kalimantan Selatan, Banjarbaru, Martapura, Banjarmasin itu relatif sih kalau dari harga tergantung ukuran. Nah, jadi kalau yang saya temui paling murah ya 25.000 lah. Ukuran berapa tuh? Baby. Oh baby. Masa ya Allah kecil banget pas dia makin. Kalau di 3 cm lah. Berarti kita boleh nggak belinya lebih ya? Per ekor itu bisa 25.000 per ekor. 3 cm ya. Itu baru minimalis. Tapi yang harga tertingginya yang beredar di sini itu tembus 2,5 juta. Iya, Sampai Ukuran berapa? 5 juta. Itu yang terakhir 5 juta itu kalau nggak salah 15 cm ya. Kurang. 10 berapa? Wah ternyata nggak jadi kita ya. Karena sudut pandangnya ada 2. Itu tadi sudut pandang kontes sama koleksi. Ya. Nah, yang mahal ini kebanyakan spesifikasinya kontes. Kalau yang kelas samurai ini om berapa om? Nah, itu Lokal. Itu lokal. kalau lokal kita Limbata, kalau dulu sih yang baru tempat yang istilahnya ya dari 15.000 20.000 udah bisa per ekor, itu ukuran dari 10 sampai 15 Nah cm. ini lumayan nih udah bisa dinikmati harganya juga ini kan. Terus Bisa kita ekspor. Yang lebih kesini ya. Nah ini kita dari belajar dari kontes, kontes ada kriteria ini. Oh, ya. Dari situ kita lebih memilah lagi. Di Limbata itu ini spek kontes ini bagus, ini lebih bagus. Ya harga sekarang mungkin kisaran 50 sampai 75. Yang biasa yang Nah ini ternyata. nah ini kalau Limbata kalau kita ke alam ambil terus sembarang yang istilah habis. Tapi satu lagi, kalau bisa tolong yang orang yang biasa tolong jangan disetrum gitu. Oh iya. Nah, kita pernah ke sana, pernah ketemu itu kita cek Limbata di setrum orang sana dijual 5.000-an. Ke selanjutnya pemula yang mau main Cana. Nah, itu. Wah kasihannya. Mana dia nggak tahu caranya dan Ya. mana sudah main Limbata ya Kita kan? kan dari Limbata ke sana kemarin kita milih-milih. Ya. Oh ini masuk indukan, oh ini telurnya kita Pas pasang. dulu. Sampai akhirnya saya coba di rumah, berhasil. Anaknya dibagi batu. Iya, supaya ada lah Ya. karena kalau kita bisa jadi di tangan kita nggak bisa panjang ukurnya atau tidak bisa berkembang biak lebih. Kalian cuma tahu bisa nggak berkembang biak kalau sudah di rumah. Ternyata bisa ya. Bisa. Oh, gitu ya. Kalau misalnya belinya 4 ya harga 25.000 100.000 kira-kira bertahan nggak ya? Pemula kan gitu ya takut nanti. Kalau tahu seminggu 2 minggu tewas. Ini kebetulan nih. Pengalaman. Dari pengalaman. Jadi kan dari diajari oleh beliau. Jadi di rumah kan saya khusus keeper nih, khusus untuk koleksi. Saya bikinkan ruangan. Awalnya mulai 1-2 tank aja. Sekarang udah 40 tankan lah. Waduh, 1 ruangan. Jadi Ada berapa ruangan nih? 2. Nah, itulah. Ada 2. Jadi ini untuk rangkap
tadi untuk rangka. Jadi yang di rumah harus untuk edukasi. Jadi di akun media sosial saya juga saya sampaikan ini untuk edukasi, untuk sharing. Jadi kawan-kawan pemula maupun yang mau tanya-tanya perihal pengobatan atau apa, saya nggak open gitu kan. Selama saya masih bisa membalas atau lagi ready di rumah, silakan ayo kita ngopi bareng. Itu satu ruangan. Itu boleh diambil? Enggak, itu kayak dijual. Ya. Yang di luar Ya, sana. tadi yang boleh share-share itu kalau sudah suka banget gitu ya. Nah itu kasih. belok ke ruang sebelahnya. Jadi di ruang sebelahnya khusus saya bikin untuk dijual. Oh, kirain itu ada hadiah gitu. Jadi kalau istilah Masih aja datang coba aja. Coba aja datang. Coba itu sebenarnya istilahnya sebenarnya ruangan itu khusus untuk meracuni orang. Jadi yang sebenarnya sih orang-orang awam nilainya rendah ya kalau di Libata ya. Wah Libata ini kalah sama ini datang ke rumah lihat Libata keracunan. Sedang di Libata semua. Soalnya Libata di rumah sudah polesan tahunan, dia beda. apa? Apa bedanya? Oh, Minta Dia warna juga udah keluar semua, merahnya udah merah nyala, biru juga. Tapi ini yang tertarik kan bukan orang yang suka kontes jadinya. Kalau yang orang pemula juga suka kayak gitu biasanya. Oh gitu ya. Ya, berdasarkan pengalaman sih di rumah udah berhasil yang main banyak lah meracuni orang-orang awam. Orang-orang biasa ya. Iya. Nggak kepingin buat kontes-kontes tapi udah senang yang Libata ya. Kadang belum tahu ada kontes, Belum tahu, udah yang pemula ini kadang beli tanya-tanya. Pernah nggak Om kontes saat bencana di sini? Padahal udah sering. Oh, tapi belum tahu. Belum Begitu tahu. dikasih tahu ada, senang lah. Tambah senang, malah nyari lagi di lain. Dan kebetulan untuk kontes di Kalimantan Selatan pertama kali diadakan oleh beliau. Wah, Pertama kali ini. Bencana. Cana. Kapan itu? Kalau lupa nih kayaknya udah lama. 2021. 2021. Berarti tahun ini bisa bikin lagi nih. Insya Allah mudah-mudahan karena kita ada kendala juga lah. Dan kebetulan kami berdua ini apa ya? Istilahnya untuk kontes kita langsung turun, jurinya langsung kita sendiri. Kebetulan untuk penyelenggara, juri, yang jualan, semuanya ya. Tapi lebih kalau jualan nih, kalau kebanyakan yang kita jualan nih, setelah kita jualan di rumah, itu kan pasti awal-awalnya dari media sosial, dari dia cek dulu, telepon dulu, Ya, ada memberikan ini, kita kan tanya rumah di mana, kalau dekat datang aja dulu ke sini, masalah beli gampang, terus kita terangkan ini kan ini gini, perawatannya kayak gini. Kalau nyari apa buat kontes harus merawatnya gini. Iya, Kita iya. itu dulu. Kalau masalah beli gampang, penting dia tahu dulu ikan itu karakternya gimana, perawatan. Jadi tinggal beli dulu kan mau lanjut beli, pelihara apa enggak gitu ya. Kita sudah kasih. Saya udah sembarang jual. Udah sembarang jual kalau bukan sekarang, kalau dulu ya jual terus. Yang penting cuan. Kalau udah ngerti mungkin ya, udah paham ya bahwa kita menjual ini dengan titipan edukasi kayaknya punya kepuasan yang berbeda. Iya. Daripada kita jual, habis itu kasihan, sama kayak kita lepas adopsi kucing itu ya. Sebenarnya kalau dilepas begitu aja, ada perasaan kayak anak ya. Kalau kita kita sudah kayak barang itu udah kayak milik yang dan hidup kan ini, jadi ada kemungkinan mati, tidak terawat dan lain-lain gitu. Tapi kalau kita kasih tahu ini udah mereka mau komitmen, nah baru dilepas. Kadang nggak pakai harga juga bisa ya kan? Padahal udah bawa aja yang penting sayangi. Nanti besok juga masih bisa. Kayak apa kabarnya ikan? Udah. Beliau ini paling sering. Nah, udah bayang lah kalau sudah sekian tahun itu. Oh, nanti di sini saya ingin tahu lah berapa sih hasil karena udah pedagang ya. Jadi kalau boleh kita ulas-ulas sedikit lah. Gitu. Berapa sih sebetulnya pendapatan dari Cana gitu. Selain untuk kepuasan batin karena suka hewan, ya kan. Tapi tentu juga ada bantu-bantu untuk apa? Adopsi ya. Kita lihat di sini ya. Kita lanjutkan nanti setelah kita ngopi dulu. Oke, tadi kita ngomongin soal
pemula mau punya cana ya kan, walaupun akhirnya jadi mikir juga hitungannya itu loh, kenapa jadi yang diceritakan 15.000 tiba-tiba jadi 75 om itu loh, saya tuh mau banget gitu, saya nggak terima jadinya. Kalau 75 berarti yaudah satu dua aja deh cobain gitu. Nah sekarang kalau orang yang sudah punya cari makannya gimana om? Pakannya gimana ya? Susah kan? Atau jenisnya apa aja makanan ini dan berpengaruh kan ke cananya? Kalau untuk pakan sementara itu ada dua, pakan hidup sama pakan kering. Pakan hidup itu ada dari udang hidup, Udangnya hidup. nah, cacing, terus jangkrik, telur hongkong, itu yang biasa dipakai. Terus kalau untuk pakan kering itu ya pelet, termasuk udang kering, mangkuk kering. Udang kering ini bukannya enak, ini enak aja ya. Jadi baru makan cananya kita Jangan terbalik, iwaknya makanan haram, tuannya haram, makanan seadanya. Ada gitu tuh, makanya kita tuh mahal, tapi kering dengan basah berpengaruh ke apa ya, warna mungkin. Warna pengaruh. Kalau kering kan kita sementara yang kita ada kering itu kita ambil yang pabrikan ada merek tertentu, misalnya kayak merek Elbarka. Di situ ada udang untuk varian biru, khusus ikan yang basicnya warna biru kayak pultra, antrem itu basic biru. Kalau dia nggak ada di situ ya, terus muncul warnanya mau nggak sih? Mungkin nggak pengaruh. Oh gitu ya. Dari warna. Kali aja ikannya bisa yellow, pinginnya ada lah semburat biru dikasih makan biasa ya. Kalau yellow lebihnya ke kita ambil pakan dengan varian warna merah. Kalau untuk yellownya di situ, karena untuk produk sementara yang kita pegang yang untuk udang kering sama mangkuk kering yang berkabarkan itu cuma ada biru, varian biru sama varian red yellow. Sama yang kalau untuk jenis maru kembali ke maru yang lokal kita. Yang yellow baru kan? Nah, yellow maru sama red maru itu kan yang uniknya itu kita ambil di bunga. Yang susahnya di bunga. Jadi kalau untuk pakan di bunga itu ada yang ngambilnya di pakan hidup. Pakan hidup itu di jangkrik untuk kibar, ada sebagian pakai di situ. Kan masing-masing kibar ada sama cara Kalau kita sementara coba untuk pakan kering di bunga yang hampir yang sebulan ada pengaruh itu di udang kering, di mangkuk kering. Yang proses bunganya lebih cepat. Supaya lebih cepat. Tibur. Nah, di mangkuk kering itu yang jenis multicolor kan, di produk Elbarka itu multicolor itu khusus bunga. Untuk semua jenis tapi bisa. Ada di maru. Di maru aja. Oh, maru aja. Mahal nggak sih makanannya? Itu kisaran 25 sampai 30 ribu Per kilo. per bungkus. bungkus biasanya. Kayak makanan ikan itu kan yang bungkus. Hanya bungkusan lupa bawa. Gak apa-apa saya nggak bayar. Ya mesti biasanya suka nyemil. Itu kan baunya bau ikan gitu ya? Enggak. ada yang bau ini bau snack mangkuk Kayak bau biskuit. Kayak snack gitu. Oh ya, berarti makanannya ini Makanan pelet warna biru, merah, pink. Nyarinya gampang Om. Kalau yang jualan pakannya Kalau pakan banyak baru. kayaknya di Banyak mana banget di enggak maksudnya di kalau nyari di toko itu udah bilang untuk makanan Cina gitu ya? Ada atau dia khusus ke makanan Cina aja? kalau untuk khusus makan cana istilahnya kalau untuk di pelet itu masuk di makanan apa lohan kita ambil warna di lohan ambil warna Sama hampir sama berarti perlu pengetahuan juga oh misalnya kita bicaranya yang red maru atau yellow maru ada makanan yang untuk memunculkan warnanya kita ambil itu. Kalau makanan yang lain ya mungkin sekedar dia makan hidup kenyang gitu kan tapi nggak jadi indah gitu loh nggak jadi pengeluaran juga ya. untuk maru itu ya kalau itu nggak bisa bareng ngambil warna sama bunga ini harus fokus satu dulu. Oh gitu. Sampai berapa lama? Kalau warna sih lebih cepat yang susah bunga yang Yang tadi harus sabar
sabar gitu. Sebelumnya ya sampai keluar ya. Makanya kita ke pemula, kalau ngambil malu kita arahkan dulu kalau mau ke bunga. Kalau bunga kan lebih lama, lebih bunga dulu. Kalau warna biasanya ikut. Ini boleh tanya soal acuan gitu om. Acuan penjualan. Kalau penjualan, Rekor penjualan. sekarang nggak terlalu fokus jualan di channel lagi. Kita lebih ke, saya sendiri lebih arahnya mau ke edukasi. Oh, banyak Kita buat pemula. Karena sekarang pemula itu ya ngambil harga itu potongan semaunya. Kalau mau cari ada channel kayak harga 20.000. Oh, mereka yang tentukan ya? Ya makanya kita juga menjadi lebih edukasi sekarang ya saran jalan sudah banyak. Saran dari kawan-kawannya, kebetulan yang dulunya juga pernah beli di kita. Salah satunya ada di seller. Salah satunya. Kalau Banjarbaru mata gue sih yang istilahnya seller channel ya hampir 60% awalnya dari tempat kita dulu. Seri sampai belajar packing, Ya. kita kirimkan dulu. Ini ada orang kecil. Dari cara jualan gimana, terus cara packingnya gimana, pengiriman gimana. Jadi penjualan, kalau untuk penjualan kira-kira biasa nggak bisa ada setiap bulan jelas ada keluar gitu gimana? Hitungannya terus tahun berapa? Udah Kebanyakan. pernah itu misalnya istilahnya kita di seller, kalau saya kemarin itu untuk seller di ikan ini nggak terlalu fokus di situ. Tapi pengalaman sana paling mahal berapa orang pernah keluar? Yang ditiru? Mungkin yang pernah. Jangan nyamar kasihan ya. Masalahnya juga kayak kita dari saya, cuman kemarin bukan jalan untuk penjualan, bukan janji dari teman yang bilang itu yang malu ada sekitar 10 sampai 15, kalau yang di 16 kalau nggak salah. Ukuran berapa tuh ya? 40 cm, cuman itu ya dari kawan itu 15 juta ya? orangnya nggak bisa datang bisa keluar penjualan itu dia untuk penjualan itu banyak buyernya dari luar Malaysia Pembelinya Vietnam. luar. Jadi dia nyari ke istilahnya kita punya ikan bagus, kita bisa tawarkan kamu bisa nggak ke nitip, bisa jualkan ke tawarkan ke buyer sampai dijual misalnya. 15 sampai 10 sampai 15 juta ya. Satu. Nah, kalau untuk kemarin 16 juta. Itu pengiriman dari mana kok menjualkan barang nggak ada enggak? Dia belum ada barangnya. Barang dia kita titip kayak misalnya Rizky yang punya buyer dari Vietnam, kita kasih ke Rizky. Oh, tapi nggak lewat ambulan kan ikannya? Langsung dari Maksudnya pemiliknya. ikan saya ke Rizky misalnya, Rizky ke buyernya misalnya yang saya di Vietnam. Wah, Misalnya. wah. Cuman nggak tahu yang ke Rizky ini pengiriman gimana, transaksi gimana. Oh, Dilepas. Kita tahunya duit udah di kita itu. Oh gitu, makanya dia belajar packingan. Ada bisa pengiriman istilahnya. Biasa pengiriman kalau importir kita. Bicara. Kalau keluar gimana caranya? Dia Itu pakai oksigen gitu ya? Iya tetap oksigen. Biasanya kalau nggak salah adanya di Jakarta Pusat sama Bandung, insya Allah. Cuman yang saya tahu sih di Jakarta. Jadi kita ngirim dulu ke Jakarta. Karantina juga dong berarti? Iya. Jakarta yang karantina yang di Jakarta resmi. Yang di Jakarta yang karantina. Kalau kita di sini tahunya ke Jakarta gitu. Oh, dari tahu. Terus kalau dari itu hasil penjualan satu ya. Kalau dari pembeli kira-kira ya. Pernah beli paling mahal berapa? Untuk satu ikan apa? Ya, ikan. Kalau satu ikan dia ya kalau yang memang dia layak lah karena cantiknya atau posenya atau apanya gitu kayaknya kiper ya bang. Kalau saya pribadi di dua paling mahal pernah 5.500.000 Beli dari satu ekor. Itu Wonosobo. Wonosobo. Nah, memang daerah sana ngeri-ngeri sih ikannya. Dingin kayaknya. Ya, mendukung cuacanya sana tuh. Untuk Sampai dua itu kan suhunya makanya suhu dingin. memang harus dingin. Jadi paling mahal segitu, cuman kalau kejualnya ya lebih mahal lagi lah. Ya. udah lama belum gitu. Wah, karena di rumah itu kan yang saya ceritakan tadi satu ruangan itu memang nggak dijual. Cuman gimana nggak ngejual kalau tiap malam selama 3 hari berturut-turut jam 3 subuh pun ditelepon. Iya. Itu harus kayak kok juga gitu katanya tengah malam nggak tahu mana telepon pas udah kepingin. Untungnya beliau
istilahnya mengerti masalah harga atau gimana, udah terserah harganya, wah harganya fantastis lah. Berapa lo fantastis ini berapa nih? Jangan cuma pantas dia. Soalnya jual kada mau ini pasti larang. Iya. Iya. Jual kada hendak kali orang bayar. Karena nggak ada patok harga, yang di luar tuh nggak pernah saya patok harga, cuma tawaran orang yang menggelikan harga itu ikan. Berapa? Kebetulan cuma 10. Wah, nah ya 2 kali lipat hampir ya. Iya. Memang kalau bicara seperti itu, jadi enaknya kiper yang zero to hero itu tadi, kita beli misalkan harga 35.000, kita tangani sebulan 2 bulan, ikan itu luar biasa jadinya, mulai dari spek kontes istilahnya kan, udah puluhan kali lipat, bahkan bisa sampai jutaan yang modalnya awalnya 35.000 dengan rawatan yang minim, nggak merepotkan, nggak perlu aerator, nggak perlu filter, kita cuma harus telaten rutin kuras air dan pola makan sih, pola dan porsi makan kita. Dia dijatuh juga ya makanya. Lebih baik gitu. Kalau saran saya dari sebagai kiper, kebanyakan di rumah yang mentalnya udah jadi maksimal segala macam, memang harus mainkan pola dan porsi makan. Karena gini, kalau ikan itu nggak mainkan pola porsi makan, gendut atau obesitas, itu daya tariknya kurang. Oh gitu ya. Dia jadi kayak gerakannya juga terbatas mungkin ya, kurang luas. Mungkin kalau misalnya dia Kalau di sana enggak ya? Iya, dia porsinya pernah ketemu namanya gendut, tapi aktif. Iya. Oh. Tetap namanya juga ikan predator kan, agresif. Cuman ya dari sudut pandang kontes sendiri nilainya kurang. Kurang ya. Kalau ini kan kalau seri-seri begini nih orang butuh informasi lebih mendalam sampai detail kayak tadi yang ceritakan Mas Rizky. Sebetulnya ada komunitasnya nggak sih Bang? Supaya kalau orang mau tanya-tanya itu nggak ke Mas Rizky aja atau nggak ke duluan aja. Ada kan grupnya? Kalau untuk komunitas Banjarbaru itu dulu pernah ada, cuman sekarang udah mulai kurang aktif. Tinggal sibuk ya Mas Rizky. Jadi perorangan ini kita naikkan, kita juga ada grup WhatsApp yang itu fungsinya untuk sharing itu kan ya. Sharing atau ada kawan-kawan yang itu satu grup khusus sharing, ada lagi kita bikin grup satunya khusus untuk jual beli. Nah jadi kayak pasarnya lah ya. Jadi biar terarah gitu. Kalau di seller, keeper, kolektor, ada breeder dan lain-lain itu kira-kira Banjarbaru masih Matapura lah ya, berapa kira-kira membernya? Orangnya 300 lebih sih, lebih 300 lebih. Banyak ya, sudah banyak ya. Bahkan di grup kita aja 250 ya, 200. Hati-hati apa ya di bawah. Dan itu saya juga kadang mau semua atau nyebutin orang, dia masih belum gabung di grup itu. Artinya kan 200 itu masih belum. Kebanyakan yang nggak mau gabung itu yang kolektor. Ya. Oh ya, kolektor. mungkin takut didatangi teman malam tadi. Oh, Sebutannya ya. Jadi kalau nggak punya channel bagus, cantik gitu kan, nanti didatangi ditawar-tawar. Terlibat pribadi. Iya. Pribadi itu kebanyakan banyak itu ya. Nggak mau ya, nggak mau bagus. Memang kebanyakan sih kalau orang kolektor itu mereka diam-diam aja, Iya. Menikmati aja apa yang mereka punya gitu. Fokusnya kepada memelihara juga, ya menjaga lah, menjaga ya kan. Karena kolektor itu bukannya sudah jadi kan, ya. Setengah jalan lah ya, sehingga itu udah jadi bukan dari kecil kan? Kalau nggak yang udah langsung jadi. nggak mau repot tuh kayaknya. Nggak repot. Kalau sudah jadi begini. Makanya daya tarik kiper nih, ya itu tadi sih kembali ke diri masing-masing. Kalau dari saya pribadi kan ngambil jalan kiper, kenapa? Karena saya sering senangnya tuh edukasi, terus ketemu sama orang-orang baru. Jadi lebih asik gitu, apalagi dapat rasa kepuasan nih sambil dia beli barang yang kita jual ya kan, terus sampai di rumah dia bagus mas ini, wah kita ikut senang juga. Di situ sensasinya yang menurut saya wah terpuaskan nih. Bentar, tadi selalu ada kata mental. Jadi terkait soal perform dia dengan mengeluarkan sisik, sayap atau segala macam itu kan ya. Nah, itu flaring itu dia dilatih kah atau memang ada teknik khususnya supaya memang mentalnya jadi? Di gabus sendiri atau cana sendiri itu mental bawaan predator kan udah sangar nih. Udah ada. Nah, jadi tugas kiper ini itu sebutan game ya namanya. Nah, jadi tugas kiper ini kita moles
supaya menaikkan presentasikan lebih maksimal. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita presentasikan 50-50 memang bawaan sikat, bawaan sikat, 50%-nya itu tugas kita sebagai pemhobi, sebagai kiper untuk menimbulkan secara maksimal si performa sikat. Mengembangkan si potensinya. Berarti itu kok orang yang baru punya ikan mungkin nggak akan melihat ya potensi ikan itu ya. Setelah gitu. Iya. Ada yang masuk baru. Kan ada yang udah ya kembali lagi tadi ke karakter sikat. Kadang kita karakternya karakter kira-kira punya cara ya. Gak 1-2 kali. Iya. Gak 1-2 kali saya ketemu di rumah itu ikannya baru datang kan yang untuk dijual dari mager. Sampai ke rumah pembeli itu langsung jadi, langsung jadi. Kayaknya chemistry-nya dia dapet gitu ya. Beda karakter. Nah itulah sensitifnya di sana, jadi nggak bisa jadi patokan. Oh ini harus kayak gini dulu, nggak bisa. Jadi fleksibel. Kemudian dari ini jangan kaget untuk para pemula kalau mendengar treatment atau rawatan itu banyak banget. Itu nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah. Misalkan ada 50 cara treatment atau settingan, itu semua nggak ada yang salah. Cuman tugas kita mencari yang tepat untuk sikat situasi dan tempat kita. Cocok dengan kitanya, dengan situasi kita di rumah. Sama sikat juga. Kan kebanyakan kayak Maru itu pemula kadang nanya, oh ini perlu heater nggak? Ya. Heater buat apa? Kan kayak tanya gitu biasanya, heater buat apa? Udah pernah lihat di YouTube untuk Maru pakai heater. Itu YouTube tuh YouTuber dari mana? Dari Banjarmasin apa dari Pulau Jawa yang langsung ya, sedangkan ikan itu habitatnya di kita di Kalimantan. Kita ini kan kadang-kadang ada anaknya, sungai bisa amat. Ada di situ yang pernah tanya di situ. Makanya biasanya kalau kita tanya alamat di mana, kalau dekat ke rumah aja langsung. Masalah beli nggak beli, pasti kita sharing. Yes. Tapi kecenderungannya sebenarnya keeper atau yang hobi ikan yang kita di sini karena kita Kalimantan dengan yang dulu lebih susah mana ya? Apa nih susah? Pemeliharaannya dengan terkait dengan suhu, cuaca, iklim dan lain-lain tadi. Kalau susah kita nggak pakai cooler kan? Karena panasnya. Kalau tadi ada heater berarti ada air yang lewat ini. Nah makanya di sini kan itu sebagian dari treatment sebenarnya untuk mengejar apa nih yang mau kita lakukan, apa nih yang mau kita jadikan di ikan ini. Dan kebetulan yang karakter panas ini tadi itu di jenis Maru kan. Nah, kalau di Jawa dia semakin tinggi semakin bagus. Tapi heater juga diperlukan saat-saat tertentu, kayak ikan ini sakit kena jamur. Kenapa dia bukan suka di air pakai anget-anget segala, ikan itu tinggal. Jadi minta air anget segala. Airnya diangetin pakai heater. Jadi untuk penyembuhan sih sebenarnya kalau di Jawa seperti itu. Kalau di Maru lebih ke treatment, perawatan, bunga, buah di Maru ya istilahnya perlu cahaya matahari juga perlu langsung. Maru ya? Nah, untuk Maru itu perlu. Berarti kalau misalnya kolomnya aku di dalam ya kalau dia perlu dijemur dulu. Ada sekali-kali dibawa keluar itu gimana? Ya biasanya kadang ada sebagian yang taruhnya sambil jendela, yang cahaya matahari sama pagi. Ya juga ya. Kalau memang dia Maru ya berarti kita harus cari lokasi yang di rumah titiknya sekiranya ada sekali-kali kena. Cuman sebagiannya ada juga yang full nggak kena sinar matahari, cuman mungkin kondisi airnya cocok buat si ikan. Kadang satu ikan sama ikan lain beda-beda. Sama. Saya di dalam pool kan, matahari kan. Ada juga Maru di rumah. Ini kabarnya yang keduanya kayaknya juri deh. Ya. Langsung ya. Kategori ikan yang ini yang juri suka apa aja penilaiannya? Untuk kontes sendiri kan ini baru booming dan baru dimulai itu tanggal 12 Desember 2020. Itu di Mojokerto. Itu di Mojokerto. Pertama kali kontes pertama kelasnya. Indonesia. Ya, Sedunia. Se-Indonesia bahkan sedunia pertama kali kontes karena di Mojokerto. Waktu itu digagas oleh kawan-kawan juri yang udah lama jadi juri juga. Cuma bisa kan mereka bikin grup Indonesia Cana Kontes. Dan itu semakin kesini semakin ramai, semakin banyak kelasnya, jadi legal, jadi patokannya SNI omnya, jadi standarnya kontes. Jadi untuk kelasnya sendiri itu nggak semua ada. Jadi yang ada cuma Maru, kemudian jadi kontes kan nih? Ya, kontes kan. Maru ini maksudnya red dan yellow. Ya.
kemudian lokal Indonesia. Lokal Indonesia. ada lagi tambahan kalau lokal Libata. Libata sama. Kalau impornya Kufra, ada Auranti, ada Asiatica, ada Andral juga, dan kebetulan Dua semua. ya, dan kebetulan sekarang juga kawan-kawan di penjuru yang lain ada menimbulkan kayak keranda sudah mulai ada yang tentunya ya nggak ada Sama dari yang lain belum ada keluar dari Untuk yang jadi standar di sana. Saya kan judulnya kayak keranda deh. keranda. Randa. Keranda. Iya ya bro. Kalau bahasa Indonesia. Oh, kayak keranda gitu. Nomor 2 kalau salah nomor 2. Di sini banyak kok Kriteria Poin penilaian. Poin penilaian. itu setiap jenis pasti berbeda, cuman pada umumnya adaptasi dan mental itu pasti ada. Terus jenis ikan yang dipeteskan itu semua di situ. Adaptasi, mental, anatomi itu pasti ada. Betul ya. Itu semua jenis ada. Mungkin ada tambahan yang berbeda nanti warna. Kalau di paru ada Ada bunga. Kalau untuk pulkra ada warna. yellow strip, Yang beda-beda. Kalau ininya postur, kalau postur itu kalau koi kan dia katanya kayak bentuk kayak torpedo gitu dia bagus. Kalau di sana Sama. slim Bodinya hampir sama. Misalnya torpedo lurus ini, kita ambil lurusnya. bukannya yang sana ini rada-rada ini ya kepalanya agak tebal. Kalau dari atas ya, Ya memang agak tebal gitu ya. harus proporsional. Oh, Nggak ada yang gembung di perut, harus lurus. Kemudian yang paling signifikan ukuran sirip dan badan. proporsional. Ya, Ya. semakin gondrong sirip semakin bagus. Berarti kan nggak Ya. proporsional lagi dong. Kalau badannya dia ternyata kecil, siripnya gondrong, ada nggak ya? Itu ada penilaian yang plus di salah satu jenis Bukan itu yang Oh, namanya yang badan ya. mana ketentuan istilahnya yang ukuran ikan 15 cm ukuran badannya sekian. Ya, karena Oh, itu ada. kelihatan Udah ada rumusnya ya. ada standarnya juga, ada standar kelasnya. Bisa sama Juli mah dia lebih pinter emang. Jadi kan kita nggak bayangin rambut gondrong gitu kan, badannya boleh nggak kecil ternyata 15 cm udah ada rumusnya. 15 cm istilahnya ukuran badan seandainya standar dua jari lah. Kalau kita yang kita namakan gondrong itu dorsal atas itu kadang lebih dari ukuran badan. Ya, lebih gitu. Sampai Lebih 3 jari. jarinya ya. Ya. 3/4 setengah ukuran badan. Bahkan lebih Ada ada yang ukuran di andro kadang ukuran badan 2 cm kadang sampai 3-4 cm lebih lebihnya. gondrong. Hari ini kita banyak dapat informasi soal cana nih, cana. Langsung ngomong kayak, dia mirip kayak, tahu nggak di sini ada jualan roti cana loh, ya kan? Roti canai, Beda lipi. plesetan. Ternyata ikannya memang cantik kalau dilihat di video, apalagi kemarin waktu Apalagi lihat langsung. Itu sih. Mas Ovi tuh yang ngeracunin, jadi nih lihat bu, katanya bikinin videonya. Itu kan, ini kayak haruan, iya emang haruan hias katanya gitu. Itu pertama kali tuh belum ngebahas Mas Rizky sama Om Duan. Terima kasih banyak ya Mas Rizky, Om Duan hari ini dapat insight banyak ya tentang cana yang tadinya mikir cana ikannya predator katanya gabus itu kan kebayangnya haruan di pasar. Tapi kok yang keren-keren begini orang-orangnya, terus katanya pedagang ikan gabus ternyata kayak gini modelnya. Alhamdulillah ya, jadi punya wawasan baru tentang ikan gabus dan kita juga ternyata punya koleksi di beberapa titik daerah, termasuk tadi Tahura Mania juga gitu. Ternyata di situ ada tempat kita bisa dapatkan. Terima kasih sekali lagi, mudah-mudahan sukses dengan komunitasnya, dengan hewan peliharaannya, semakin mencintai. Karena kalau kita punya hobi itu waktu seperti kurang loh. Coba mantengin ikan aja berapa jam, udah habis waktunya. Harus punya banyak waktu. Baik, sahabat Seduh Kopi, itu perbincangan kita tentang ikan cana. Kita akan datang lagi dengan tamu-tamu yang lebih menarik, dengan topik yang lebih istimewa lagi pekan-pekan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa.